caranya ada juga ya, dari setiap tanaman, pinggiran tanam kita tanam bunga-bungaan. Oh, bunga supaya yang warna kuning, gitu. yang mengusir Yang atau mengusir atau menarik. menarik. Jadi hamanya tidak ke sini, Ya, ke sayur, tapi dia ke bunga. ke bunganya. Dia tertarik ke sini, terdorong ke situ, dia tidak ke lokasi. Ada. Kalau pestisida organik kan ada, kita bisa pakai pepaya, Pepaya, kita bisa apanya? apa, Daun pepaya. daunnya. Oke. Jadi semua yang urusan dapur, Ya, ibu-ibu yang kita itu yang kita bikin jadikan pindahkan ke sebagai kebun. Kembalikan ke kebun. nah, menjadi pestisida Pestisida organik. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya bersama seorang pelaku, ya, petani sekaligus beliau adalah supplier sayur-sayuran, terutama di Tomohon dan ke Manado ya, untuk Sulawesi Utara. Bersama Bapak Medi, lengkapnya Pak? Kalalo. Pak Medi Kalalo. Selamat datang Pak. Selamat. Pak Medi di Bincang Kedai Hijau. Nah, ini saya berharap ini saya mendapatkan banyak ini Pak. Ya, berada di Tomohon, ya, di tempat sayuran, ya, sumber sayurnya di Sulawesi Utara ya. Ya. Kalau kita melihat ini sayur-sayur biasa di pasaran itu, ini saya kira ini sayur yang tidak biasa. Ya. Ya, tadi saya diinfokan ini sayur organik. Ya, ini sejak kapan ini Pak Medi Kalalo ini menggeluti yang namanya sayur organik? Saya sudah bergelut kira-kira 5 tahun yang lalu. Ya, karena standar utama untuk pertanian organik itu tanah kita harus apa? Kalau bahasa keren, Ya. dihutankan kembali tanahnya. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Jadi supaya tanah itu jadi subur kembali. Baru kita mulai lagi dari proses sawah. Minimal itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tanah itu harus kita sterilkan. Oke, jadi sebenarnya dari tanah yang sudah pernah ditanami dengan kondisi tidak organik itu bisa dikembalikan. Kembalikan. Oke, dikembalikan menjadi lahan organik. Tapi ya. butuh waktu 3 tahun. 3 tahun. Ya, luar biasa. Ini kalau lihat ini depan ini kan banyak variasi sayur. Ya, ini untuk yang menggunakan budidaya organik yang Pak Medi lakukan ini sebagai petani, nanti sebagai supplier juga nanti. Ini untuk petani. Ini sayur apa saja Pak yang menjadi? Ini ada pakcoy. Pakcoy ya, pakcoy yang ini ya. Oke, pakcoy. Baru ini yang selah. Oh, selah. Selah ya. Kemudian Boncis. oke, ini ya. Kalau di sini di mana dibilang boncis ya? Boncis ya. Warna hijau ini ya. Oke, kemudian Baru ada rempah-rempah. rempah-rempah seperti apa namanya dibilang di sini? Bawang daun. Bawang daun ya. Bawang daun. Bawang daun. Oke. Kemudian Ada buah buah tomat stroberi, cherry. tomat cherry. Tomat kecil ya. Ya. Oke, saya sudah coba tadi. Ada Kemudian kucai. Kucai. Ini Kucai. khas juga di sini ya. Ya, kucai. Ini kucai. Wah, kucai. Ini saya kira kalau tidak salah kalau saya baca ini adalah salah satu bumbu yang dibutuhkan oleh restoran ya. Ya. Oke. Ya. Ini ditanam dengan sudah kondisi organik. Ya. Organik. Ini sejak kapan ini organik ini dilakukan Pak oleh Bapak? Yang Tanam organik. tadi kan sudah 3 tahun kemarin. Ya. Jadi kita mulai prosesnya Ya. dan kita tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi kita langsung aja dengan sebetulnya yang menjadi pupuk kami adalah sampah-sampah rumah tangga. Oh. Jadi sampah di rumah sendiri Ya. dijadikan pupuk. Oh. Itu yang menjadi baru tanaman ini sengaja mengapa kita mendekat karena umurnya sangat dekat. Oh, sangat Dekat untuk panennya. oke, maksudnya Ini kalau masa panennya tanamnya biasanya waktu pendek ya, umurnya pendek. 6 minggu. 6 minggu untuk 6 minggu. pakcoy. Pakcoy. Kalau kita persingkat lagi hanya 3 minggu. Bisa 3 Di luar penyemaian. penyemaian. Itu Jadi, tadi 6 minggu sudah dengan penyemaian. Jadi tanamannya cuma 3 minggu kita sudah Sudah bisa panen. panen. Sama Ini juga. sudah kondisi Ya. siap dipanen Iya, seperti ini. iya. Oke, kalau yang selah ini Sama juga, prinsipnya sama sama ya. sama DP. Oke, dua itu ya. Oke, mungkin berbeda dengan yang
apa namanya boncis ini Ya, sama 2 bulan. 2 bulan. Kalau Iya. boncis ini 2 bulan ya. Karena ada yang namanya baby Oh ada baby. yang kecil, jadi masih kecil. Oke, itu Masih umur kecil berapa? sekali, dia 1 bulan. 1 bulan. Kalau ini Bisa dipanen. 2 bulan ini Iya, sudah 2 bulan, optimal iya, ya. iya. Ini khusus itu. Kemudian kalau cherry, Kalau tomat cherry, dia kan cherry cuma 3 bulan. 3 bulan. Market sudah berbuah terus. Oh, Selamanya dia. kalau sayur seperti ini kan sayur yang apakah asli di daerah Tobon atau ini introduksi dari luar? Memang nih ada ini kayak ini dari kalau ini yang dari Panamera, Oh, produk Panamera. ya, Yang oke. baru ini yang lokal, Dari lokal lokal. ini. Oh, ini sudah lokal. Sudah lokal. Sudah lokal. Sudah lokal. Iya, iya, iya. Baru rempah-rempah sudah lokal, sudah lama. Ini menarik. Jadi kalau dari awal tadi Pak, dari bibit, kemudian kita benih ya? Ya, Benih, semai, kemudian kita semai. baru kita bikin pemindahan. Pemindahan. Di umur berapa itu dipindahkan? 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu kita pemindahan ke lahan lebih besar, Oke. pembedengan. Bedengan. Baru kita menggunakan pupuk, ya. Nah, seperti apa Pak? Pupuk kandang, Pemeliharannya? Hah? Pupuk kandang masih. kandang, Oke. tetap masih pupuk kandang. Pupuk kandang apa itu Pak? Data Kotoran ayam, apa? Ayam. kotoran ayam. Oke. Baru ada juga kelinci. Oh kelinci. Kelinci. Ada dia perbedaan. punya, ya, air seninya. Air seni ya. Hasilnya kita ambilnya. Air seninya. Manfaatkan. Nah, karena ini cerita bahwa ini organik, nah pupuk yang digunakan untuk mempertahankan keorganikannya nih Pak. Pupuk apa saja yang Bapak pakai? Sebenarnya yang pupuk yang kami gunakan adalah daun-daun ini seperti ini. Oh, Yang sisa-sisa ini yang kita kumpulkan, oh ya, kita masuk ke ember, ya. dia fermentasi, lalu dijadikan lagi pupuk lagi. Oke. Jadi Itu kalau pupuknya dia cuma sekitar, dihancurkan, nah dia Blender. pakai di blender, ya. diisi aja di Wadah di wadah kayak drum atau apa, dia fermentasi sendiri, fermentasi. sendiri. Dia pakai Ada yang membantu itu. Makhluk halus, halus. ya. Begitu. Jadi sampah-sampah yang kita di rumah tangga, Ya. ikan yang punya sampahnya kita masukin saja satu kali aja di Dan tempat. itu jadi pupuk. Itu jadi pupuk. Dan itu organik. Itu organik. Gitu. Dari segi pertumbuhannya Pak dibandingkan kalau kita menggunakan yang non organik. Bapak punya Nah, pengalaman? pengalamannya semakin kita pakai pupuk organik, tanah kita akan semakin subur. Oh ya. Setiap tahun dia bukan kayak yang konvensional, Ya. dia pasti akan terkuras habis. Tapi ini setiap terkuras habis kalau konvensional, Ya. pasti akan tanah akan jadi tidak subur lagi. Karena ini Ya. bedanya setiap ditambah terus kan, ditambah terus. jadi semakin subur terus. Dikembalikan ke Kembali ke alamnya. alam ya. Jadi, Oke. Nah, yang pasti tetap walaupun menggunakan pupuk organik, pertumbuhannya normal. ya, lebih bagus. Lebih bagus. Lebih besar kah? Lebih besar, bahkan lebih tinggi, Oh, ya. dan lebih hijau. Iya. Ya, Kualitasnya meningkat. pasti meningkat dan menarik untuk kita nikmati. Karena baru lihat saja kita bisa langsung makan. Nggak perlu lagi mesti mau cuci lagi, kita bisa langsung makan. Jadi dalam membudidayakan ini saya kira kelihatan sederhana Pak ya. Ya, sederhana. Oke, tapi di balik kesederhanaan perlakuan ini yang kita cerita tadi ada bekas-bekas ya itu ya. Ya. Itu artinya ada serangan hama. Hama. Atau mungkin ada gangguan penyakit. Ini bagaimana kiat-kiat Pak Medi ini di dalam mengendalikan gangguan Jadi, hama penyakit di Caranya ada juga ya, dari setiap tanaman ya. bisa di sekitar pinggiran tanam kita tanam bunga-bungan Oh, bunga supaya yang mengusir. warna kuning, ya. Yang mengusir Yang atau mengusir atau menarik. menarik. Jadi hamanya tidak ke sini, Ya, ke sayur, tapi dia ke bunga. ke bunganya. Dia tertarik ke sini, terdorong Oke. ke situ, dia tidak ke lokasi. Oke. Jadi ada pemekaran tanaman, baru kedua kita ada tupang sari. Tumpang sari. Jadi ada sayur, ada buah, Oh, gitu supaya seperti itu. ini hama ini kayaknya stres. Bingung dia. Bingung mau kemana dia ini. Semua ini tidak bisa lah. Iya. Kayak yang kan banyak juga yang kemangi, ya. Ya, Kemangi kan ya, mengusir juga. Baru ada serai, ya. mengusir juga hama-hama. Sama. Pepaya Ya. dan pepaya, paling dan pepaya. Kalau dalam bentuk perlakuan atau aplikasi langsung di sayuran disemprotkan, adakah pestisida organik gitu kalau bisa? Ada. Ada. Kalau Tapi pestisida apa itu? organik kan ada, kita bisa pakai pepaya, Pepaya, kita pepaya bisa apanya? daun Daun pepaya. daunnya. Oke. Kalau rica bisa. Cabai juga bisa. Cabai Pedas itu bisa. pedas. Wow. Pasti kan
Hamanya kalau kena Pedas? pasti dia akan gelisah. Gerah juga dia. Wah, baru serai, Serai, baru kemangi. mangi. Jadi semua yang urusan dapur, Ya, ibu-ibu yang itu yang kita bikin jadikan pindahkan ke sebagai kebun. Kembalikan ke kebun. menjadi pestisida Pestisida organik. Dalam mengelola ini kan pasti ada masalah ya. Organik ini apalagi Pak Midi ini banyak tanaman yang dikembangkan. Ya, sepanjang bertani organik ini apa kendala yang dihadapi Pak Midi dalam mengembangkan produk ini? Sebenarnya banyak kendala. Pertama di lahan. Jadi Ya, kendala di lahan. Biasanya kan di tempat saya bilang tidak boleh sembarang masuk. ya, Ada ini karena isolasi ya. Oke. ya, itu kedua. Pertama, jadi menjaga kita punya kualitas. Kualitas. Karena kita ini dites, semua diuji. Oke. Setiap 3-4 bulan diuji lagi. Oke, siapa yang menguji itu Pak? Itu ada dari Badan Pangan. Oh. Jadi kita bawa ke pangan, Ya, cek bagaimana kandungannya, ya, residunya bagaimana, ya. ada pengujiannya. Ada pengujiannya ya. Nah, baru kendala kedua, memang sekarang masih banyak masalah pasar juga. Pasar ya. Jadi sering budaya masyarakat secara umum belum tahu apa sehingga sampai bawa di toko supermarket sering tidak terjual. Oke. Itu kendala-kendala yang kami hadapi sehingga sering menjadi penghalang juga. Karena kan kita kan butuh hidup juga. Harus Pak. Nah, harus tahu butuh hidup juga. Dan sayur menjadi penyambung hidup. Oke. Jadi walaupun kita tapi mesti ada kiat juga untuk supaya produk itu bisa laku. Oke. Memang ada kelebihan. Seperti contoh ini kemarin kita bawa ke supermarket Multimart. Ya. Biasanya kalau di konvensional kalau kalau di sini bahasanya satu plastik Satu warna merah. Oke. Satu kantong. Nah, kantong itu ada sekitar 10 kilo. 10 kilo ya. Kalau dijual di konvensional, Ya. dia harganya paling bagus sudah 70.000. Ya. Kalau yang organik saya pernah bawa ke supermarket Ya. sampai 250.000 250.000 satu kantong itu yang 10 kilo itu. dengan volume yang sama karena barangnya beda. Organik itu punya DP harga beda. kurang lebih DP 2-3 kali lipat ya. DP harga. Oke. Itu bedanya juga. Ya. Nah, yang kendalanya itu kendalanya sering tidak laku. Nah, itu Oke. karena masih dihitung orang-orang yang memahami tanaman atau makanan yang organik sehingga banyak yang belum terjual. Itu dia kendala juga. Balik sedikit Pak, karena Bapak jadi supplier bertani kan 3 tahun yang lalu, ya kan? ya. Yang organiknya. Jadi suppliernya mulai kapan? Saya sebetulnya 2 tahun sudah supplier. 2 tahun ya. Jadi saya langsung karena menjaga saya punya image. Ya. Saya tidak mau ambil produk yang lain. Ya. Karena kita masih ragu Ya. apa benar-benar sudah tidak pakai pestisida. Ya. Jadi kita pasarkan dulu saya punya. Ya. Saya langsung ke supermarket. Ya. Karena di sana juga hanya komitmen, Pak. Komitmen. Oke, seperti apa itu Pak? Komitmen begini, kalau bapak produk kalau dicek tidak organik berarti selesai kita punya bisnis. Oh, Tidak masuk lagi. Ya, cuma itu komitmennya. jaminan kebenaran. Kebenaran. Jadi Benar bahwa ini organik. organik gitu. Baru jaminan mutu. Nah, mutu, begitu. Ya, begitu. Baru mungkin jaminan keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Ya, karena ini bisnis. Iya. Sudah masuk di bisnis. Modal kepercayaan kan. Modal kepercayaan. Jadi kita menjaga. Saya Iya. belum meyakinkan tempat yang lain. Saya dulu. Iya, Bukti karena ini akan membuktikan teman-teman yang lain. Kalau menjaga ini Pak, apa namanya? Bukan menjaga tapi memenuhi ya. Memenuhi permintaan dari konsumen. Ini dari jenisnya apakah jenis sayuran apakah sudah terpenuhi semua Pak? Untuk kategori organik ini. Memang sampai sekarang belum dipenuhi karena menjaga kualitas dulu kan. Ya. Dan sekarang sudah mulai mengajak teman-teman yang lain Ya. supaya bergabung, supaya memenuhi kebutuhan yang ada di supermarket. Itu yang sekarang yang kita lakukan dan menjaga kepercayaan. Oke. Kalau barang tidak disemprot dengan pestisida jangan. Oke. Harus jaga itu. Harus ada kejujuran di situ. Kejujuran. Karena itu cuma jujur. Apa artinya sertifikat begitu tebal, Tebal. tapi perlakuan kita enggak.
Dan Bukan itu, begitu. Dan itu akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Dan Pak Medi sebagai Supplier tetap kena. akan tahu. Ketahu. Tahu. Kan pasti kan cuma salah satu tesnya gampang. Ya. Mana perolehnya? Saya boleh rasa. Nah, itu kan salah satu cara. Kalau Saya boleh yang rasa. bersangkutan ragu, itu bahaya. ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Berarti ada perlakuan yang dilarang. Ya, dilarang. Oke. Terima kasih banyak Oke. Pak inspirasinya. Makasih. Untuk bincang kedai hijau bersama Pak Medi Kalalo. Terima kasih Pak Oke. atas waktunya di bincang Makasih. kedai hijau. Semoga kita akan jumpa dengan produk-produk sayur organik lainnya. Oke. Dari Tomohon untuk Indonesia dan mungkin dunia. Ya. Oke. Kita mendapatkan banyak poin ini bersama Pak Medi Kalalo, terutama dengan produk ini sayur organik ya dari Tomohon ya, yang saya kira ini luar biasa. Tadi ada kiat-kiatnya, baik beliau sebagai petani dan juga tadi sebagai supplier. Semoga ini telah menginspirasi kita semua di Bincang Kedai Hijau. Ciao.